dari mana tadi? وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علومه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مدح متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإنعام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعلما بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. فصل. قال المصنف رحمه الله: باب وقت الظهر عند الزوال. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زالت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر ساعته فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. ما كنت في مقام هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سألوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أسلم ثم أكثر أن يقول سألوني. فبارك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسكت ثم قال: ولدت علي الجنة والنار حانفا في عرض هذا الحامل فلا أرى كالخير والشر. Nah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang sama-sama kita muliakan para imam masjid al-Muhajirin, wabil khusus Abi Alwi Al-Bad. Semoga Allah panjangkan umur beliau, diberikan sehat walafiat, diberikan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh hadirin dan hadirat yang hadir di Masjid Al-Muhajirin di malam yang mulia ini. Kita masih melanjutkan hadis yang telah disebutkan di pertemuan ini. Sebelum kita membahas hadis yang akan kita jelaskan, untuk sekedar informasi, nanti di bulan Maulid pengajian di masjid yang
di mana saya mengajar, kita libur sementara karena banyak acara-acara maulid. Pernah coba sekali jalan sakit, apalagi sekarang jadwal mengajar sudah tambah, jadi saya itu 7 sampai 8 lewat hari, 1 pekan 7 hari. Saya ngajarnya kalau tambah pesantren 9 kali dalam waktu 1 minggu. Nah, makanya ini pertemuan terakhir, nanti berikutnya ada acara maulid, kegiatan maulid lagi. Kita libur selama bulan maulid, jadi tidak pertemuan untuk berpuasa libur sementara. Sekalian juga mau istirahat, Nabi juga mengajarkan cara dakwah itu ada waktu itu, saat wasah, semua ada waktunya. Waktu istirahat sejenak untuk kembali menyempurnakan atau membangkitkan semangat lagi, kita bisa menjalankan. Dan ini hadis lanjutan di hadis yang lalu, di mana Nabi menyatakan, tanyalah padaku segala sesuatu, aku akan menjawab. Maka salah satu sahabat bernama Abdullah bin Hudafah As-Sahmi. Nah, ini sahabat ini adalah tugasnya Nabi. Nabi pernah utus ke Romawi, bertemu Raja Romawi, tapi di wilayah Syam. Beliau juga pernah diutus ke Raja Persia, membawa surat ke Rasul SAW. Nah, beliau bernama Abdullah bin Hudafah As-Sahmi. Di hadis ini Nabi tawarkan, ayo tanya kepadaku segala sesuatu, aku akan tawarkan kepada kalian. Nabi seperti itu. Maka Abdullah bin Hudafah bertanya kepada Nabi, Man abi, wahai Rasulullah, siapa ayahku? Di dalam syarat hadis tersebut dinyatakan sebelumnya Nabi tidak kenal ayahnya siapa. Tapi Abdullah coba bertanya kepada Nabi, Man abi, siapa ayahku? Nabi menjawab, Hudafah. Padahal Nabi tidak kenal. Langsung dijawab oleh Nabi, ayahmu namanya Hudafah. Maksud riwayat, dalam satu riwayat, ini pertemuan pertama secara langsung antara Abdullah bin Hudafah As-Sahmi dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebelumnya tidak mengenal nama ayah. Di sini adalah bab mukjizat Nabi. Nabi mengenal orang-orang yang walaupun sebelumnya Nabi tidak kenal. Dijawab oleh Nabi, ayahmu adalah Hudafah. Kemudian akthar an yaqula saluni fa baraka Umar. Nabi masih melanjutkan, ayo silakan tanya kepada kita. Siapa lagi yang mau bertanya silakan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, beliau tersungkur dengan kedua lututnya, posisinya seperti ya, dengan lutut di hadapan Nabi Muhammad SAW. Faqal, dan dia berkata, Radiina billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammad nabiyyan. Wa fi riwayat wa rasulah. Sayyidina Umar kemudian menyatakan, kami ridho Allah sebagai pencipta dan kami ridho Islam sebagai agama dan kami ridho Nabi Muhammad sebagai nabi. Ini pernyataan Sayyidina Umar dalam satu pasal, lalu beliau berdiam. Ada ayat
yang punya korelasi dengan doa tersebut, yaitu Rabbina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammad nabiyyan. Ayat tersebut sebagian ulama menyatakan termasuk wahyu terakhir. Wahyu terakhir. Sebagian lainnya menyatakan bukan wahyu terakhir secara keseluruhan, tapi kaidah-kaidah hukum yang diturunkan terakhir adalah ayat tersebut. Sebagian lainnya menyatakan bahwa hukum agama Islam telah berakhir ketika turun ayat tersebut. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Kalau kita ingin lihat pendapat-pendapat ini disebutkan di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Imam Jalal Asyuti yang dilahirkan tahun 849 Hijriah, wafat pada tahun 911 Hijriah. Juga disebutkan di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Burhanuddin Zarkashi. Jadi kedua ulama ini menjelaskan perbedaan pendapat ayat terakhir atau wahyu terakhir yang turun itu surat apa atau ayat apa. Itu terjadi perbedaan pendapat. Tapi ada yang berpendapat yang terakhir itu surat Al-Ma'idah ayat 3. Itu wahyu tentang hukum yang terakhir. Namun ayat ini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Dan sama hukumnya Islam. Yang ini hadis yang tadi adalah ayat Al-Maidah ayat 3. Sebenarnya pendapat yang lebih kuat bukan hukum berakhir dengan turunnya ayat tersebut, tapi kaidah-kaidah hukum dalam berakhir, uslub-uslub hukum dalam berakhir, metode-metode pengambilan hukum dalam berakhir. Karena setelah ayat hukum itu turun, ternyata masih ada hukum yang turun, yaitu masalah riba. Masalah riba itu turun makanan. Dan ada sebagian tentang masalah waris juga turun setelah ayat tersebut. Karena ayat ini sebagian berpendapat ketika sudah diturunkan berarti sudah finish. Tidak ada lagi hukum-hukum. Tidak ada lagi ijtihad-ijtihad. Ternyata ayat ini ketika turun masih ada hukum yang Allah turunkan. Masalah riba turun setelah ayat tersebut. Berarti yang dimaksud bukan hukum berakhir, tapi yang dimaksud metodologi pengambilan hukum dalam Al-Quran adalah berakhir. Itu yang disebut sempurna. Buktinya hukum sampai hari ini masih muncul hukum-hukum baru yang tidak ada di zaman Nabi. Hukum-hukum baru yang tidak ada di zaman Nabi. Ganja misalnya. Hukumnya apa? Haram. Siapa yang menempatkan hukum ganja itu haram? Bukan Nabi Muhammad. Karena ganja belum ada di zaman Nabi Muhammad. Tapi ulama-ulama, para pakar hukum, mereka yang berijtihad mengambil alasan yang sama, illah bahwa khamar merusak akal, merusak pikiran, maka ganja juga merusak akal dan pikiran. Berarti hukumnya sama, kias dan dianalogikan. Berarti apa? Hukum tetap berlangsung. Tapi kaidahnya menggunakan kaidah yang sempurna. Ketika diturunkan firman al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Itu pemahamannya seperti itu. Dan ini ayat luar biasa. Ayat ini diceritakan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 296 Hijriah di dalam Sahih. Ada orang Yahudi datang menemui Sayyidina Umar bin Khattab
di masa khilafah beliau setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rajul min al-yahud li Umar. Seorang Yahudi ini berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, lau anna 'alaina nazalat hadhihi al-ayah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan lakin takhadna dhalika al-yawma 'ida." Faqala Umar, "Inni la'alamu ayya yawmin nazalat hadhihi al-ayah." Nazalat yawma Arafah fi yawmi Jum'ah. Seorang Yahudi datang berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya diturunkan ayat ini," yaitu ayat apa ini? Surat Al-Maidah ayat 3. "Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan aku telah sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku telah ridho atau Islam sebagai agamamu." Ini orang Yahudi yang mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya ayat ini diturunkan kepada kami kaum Yahudi, maka peristiwa turunnya ayat tersebut kami jadikan hari raya. Aidan, karena begitu mendalam isi dari firman tersebut, begitu urgensi isi daripada firman tersebut." Kata orang Yahudi itu, kalau dia turun kepada kami orang Yahudi, ayat tersebut surat Al-Maidah ayat 3, kami jadikan peristiwa turunnya itu sebagai hari raya. Maka Sayyidina Umar menjawab, "Saya tahu kapan ayat ini turun. Saya tahu kapan ayat ini turun. Ayat ini turun di hari Arafah, di hari Jumat, di saat Nabi sedang melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji yang terakhir, Hajjatul Wada'. Berarti ayat ini sangat luar biasa, sehingga keluar dari lisan orang Yahudi, kalau ini firman, ini ayat diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, kami jadikan kronologis turun ayat ini sebagai hari raya. Maka kalimat ini walaupun singkat, kita hitung mungkin di sini ada 3 poin saja. Radina billahi rabba. Kami ridho Allah sebagai pencipta kami, Tuhan kami, dan Islam sebagai agama kami. 2. Yang ketiga, wa bi Muhammadin nabi, dan Nabi Muhammad sebagai nabi. Ada ungkapan yang sangat menarik dari seorang tokoh sufi bernama Ibnu Arabi. Beliau mengatakan begini, "An-nubuwwatu afdal min ar-risalah." An-nubuwwatu afdal min ar-risalah. Kenabian Nabi Muhammad lebih mulia dari kerasulan. Kenabian Nabi Muhammad lebih afdal, lebih mulia daripada kerasulan. Makanya di dalam hadis ini seperti apa? Nabi ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah, tapi riwayat kebanyakan Nabi ya. Apa makna? Sehingga Ibnu Arabi mengatakan kenabian Nabi lebih mulia daripada kerasulan Nabi. Ini luar biasa ucapan ini. Karena baru sekarang ini mulai ada perdebatan di kalangan para ulama tentang masalah Islam. Ibnu Arabi sudah membahas beberapa. Kalau kita perhatikan, ketika Allah ingin menyebutkan kemuliaan Nabi, selalu yang disebut lafaz Nabi bukan Rasul. Kebanyakan, kalau kita survei, ada kalimat Rasul juga ada, tapi dibanding dengan kata Nabi itu lebih banyak. Contoh, kemuliaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada Nabi, yaitu Allah dan malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Disebutkan di dalam kitab Asbabun Nuzul karya Imam Al-Wahidi Naisaburi menyatakan kemuliaan yang dimana Allah berikan kepada Nabi Adam ketika Allah perintahkan malaikat sujud penghormatan kepada Nabi Adam, dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dengan Allah berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, maka kemuliaan Nabi Muhammad jauh lebih mulia dibanding Nabi Adam. Kenapa? Karena sujudnya malaikat itu hanya terjadi satu saja. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Terjadi waktu itu. Jadi sudah habis itu. Sujud sekali itu saja. Selesai. Kemudian yang kedua, yang sujud hanya malaikat, yang melakukan hanya malaikat atas perintah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam sujudnya malaikat tidak ada fadail, tidak ada keutamaan bagi Nabi Adam. Jadi malaikat sujud kepada Nabi Adam, yang Nabi Adam tidak dapat apa-apa, hanya dapat penghormatan saja. Berbeda dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, salawat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sampai hari ini masih ada. Sebelum alam semesta ini ada, Allah sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sebelum alam semesta ini ada, bahkan sebelum seluruh makhluk ini ada, yang ada adalah nur Nabi Muhammad. Entah kapan Allah ciptakan Nabi Muhammad, di saat itulah Allah mulai bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Adam hanya waktu itu selesai. Tapi kemuliaan salawat itu dia berlangsung sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kemuliaan yang didapatkan Nabi Adam ketika malaikat sujud itu hanya dilakukan oleh malaikat. Allah tidak melakukan apapun. Tapi berbeda dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah Ta'ala perintahkan malaikat salawat, Allah yang pertama kali salawat kepada Muhammad. Allah yang beramal. Jadi salawat itu kita wakilkan kepada Allah. Makanya lafaznya diajarkan oleh Nabi pakai kata Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, tolong berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Adam yang lakukan hanya malaikat. Tapi ketika salawat yang melakukan pertama kali salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Allah. Kemudian Allah ajak malaikat ikut serta dalam salawat tersebut. Kemudian diajak seluruh orang-orang beriman. Beda. Nah yang diperhatikan di sini lafaz Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ pakai lafaz apa? Ayyuhan nabi bukan ayyuhan rasul. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna fil mudhari istimrar. Fil mudhari istimrar. Kata kerja yang berlangsung terus-menerus tidak terputus. Pakai yusholluna ala nabi bukan ala rasul. Jadi kata nabi itu menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Ada seorang dokter di Mesir bernama Dr. Fuad Shakir. Beliau membuat penjelasan mendalam tentang lafaz ayyuhan nabi di dalam firman tersebut. Kenapa tidak disebut ayyuha atau ya Muhammad atau ayyuhan rasul atau ayyuhan abad, tapi yang disebut ayyuhan nabi? Karena menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sudah menjadi nabi ketika Allah belum menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ditanya oleh Nabi kita Muhammad, ya Rasulullah, mata kuntan nabiyyan.
Ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kapan engkau dilantik menjadi Nabi? Rasulullah menjawab, kuntu nabiyya wa Adam baina ruh wal jasad. Saya sudah menjadi Nabi Adam di antara ruh dan jasad. Ruh dan jasad belum ada. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Adam masih berupa tanah, lumpur, belum menjadi manusia. Saya sudah dilantik menjadi Nabi. Memang di dalam tafsir ya dari perbedaan kita, tapi saya itu pendapat ini karena di sini nanti kaitannya dengan salawat kepada Nabi. Kenapa? Karena Allah katakan di dalam firman, Allah bersalawat kepada Nabi. Artinya sejak kapan? Sejak Nabi Adam belum ada, Allah sudah bersalawat kepada Nabi. Makanya menggunakan lafaz Nabi. Jadi semua kemuliaan menggunakan lafaz Nabi. Kenapa? Karena Nabi sudah menjadi Nabi sejak Allah menciptakan alam semesta. Adapun Rasul ketika Nabi diwajibkan menyampaikan risalah Allah, itulah yang disebut beliau mendapatkan firman dan dilantik menjadi Rasul. Bu'itsa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan yatahannath bi ghairi Hira. Dalam sejarah dikatakan begitu, diangkat Nabi, perhatikan kalimatnya, diangkat Nabi menjadi Rasul di usia 40 tahun. Artinya sebelumnya Nabi 40 tahun itu dilantik menjadi Rasul, diwajibkan untuk apa? Menyampaikan risalah Allah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ketika ada perintah sampaikanlah, Allah panggilkan wahai Rasul, sampaikanlah. Artinya risalah itu diwajibkan disampaikan. Tapi sebelumnya Nabi Muhammad itu Nabi. Kalau bukan Nabi, maka tidak akan bisa terjaga. Dalam sejarah dikatakan menghadiri satu acara yang isinya hal-hal yang melalaikan, ada nyanyian, ada pesta pora. Nabi diajak oleh kawan-kawannya sampai di tempat tersebut tertidur. Nabi tidak mendengar itu suara-suara yang tidak ada manfaat, tidak menyaksikan satu atraksi-atraksi yang mendatangkan dosa atau perbuatan buruk. Nabi tertidur sampai bangun sudah selesai. Acara sudah keluar baru Nabi terbang itu sejak kecilnya. Artinya apa? Karena beliau seorang Nabi, maka Allah jaga. Allah jaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Arabi, an-nubuwah afdal minar risalah. Kenabian Nabi Muhammad lebih afdal daripada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di dalam hadis dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Mushaf berkaitan dengan riwayat tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah." Siapa yang membaca kalimat ini, saya ridho kepada Allah sebagai Tuhan, saya ridho Islam sebagai agama, dan saya ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul, wajabat lahul jannah. Diwajibkan orang tersebut mendapatkan surga. Ini maknanya targhib. Targhib artinya jangan salah paham. Akhirnya tidak sholat, tidak puasa, semua Nabi katakan baca ini masuk surga. Berarti salah paham. Ini namanya motivasi amal. Artinya kalian sudah taat kepada Allah, kemudian mungkin baca doa tersebut, itu mempermudah jalan kalian menuju surga. Begitu. Karena sekarang kadang-kadang bahaya juga disampaikan. Kenapa nggak sholat? Kenapa tidak puasa? Nah itu hadis mengatakan baca doa ini saja wajib masuk surga. Tanpa sholat, tanpa puasa. Padahal maknanya adalah taat dulu kepada Allah, kemudian tambahkan lidah kalian basah dengan membaca zikir tersebut, maka akan mempermudah kalian masuk ke dalam surga.
Nah, hadis ini hadis sahih menurut Imam Al-Hakim. Beliau mengatakan isnadu sahih, sanadnya sahih daripada riwayat tersebut. Riwayat kedua tentang keutamaan doa tersebut, Nabi SAW bersabda, "Man qala idza asbah," siapa yang membaca doa ini di waktu pagi, "Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad nabiyyan." Apa kata Nabi? Fa'ala sa'id la aqudanna biyadihi hatta udkhilahu jannata. Saya dan Muhammad menjadi jaminan di akhirat nanti. Saya akan memegang tangan orang tersebut dan saya bawa dia masuk ke dalam surga kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya di dalam rati, di dalam masuk dua ini. Ya, rati bahkan masuk dua ini karena fadilahnya besar. Dan itu doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fadilah yang kedua. Fadilah yang ketiga, doa ini ketika dibaca di waktu pagi dan di waktu sore 3 kali. Dalam riwayat disebutkan 3 kali. Ini riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yaqul hina yusbih wa hina yumsi 3 marat, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad nabiyyan." Fi riwayat Rasulah. Jadi tidak masalah kita ganti Nabi dan Rasulah, tidak masalah. Karena riwayat yang lain menyebut dengan Rasulah, riwayat yang lain menyebut dengan nabiyyan. Ada ulama mengambil opsi dalam tengah. Kalau dulu riwayat ada yang menyebutkan nabiyyan, ada yang menyebutkan Rasul. Apa salahnya kamu? Lengkap. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Lebih afdal lagi. Baca 3 kali di waktu pagi dan di waktu sore. Kata Nabi, jika dia rutinkan membaca ini 3 kali di waktu pagi dan waktu sore, Rasul bersabda, "Illa kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumil qiyamah." Maka hak bagi Allah meridhoi orang tersebut di hari kiamat. Kita artikan secara bebas, wajib bagi Allah untuk orang tersebut di hari kiamat. Padahal kalau ilmu akidah ini bahasa bermasalah, karena tidak ada kewajiban bagi Allah. Allah wajib memasukkan orang baik masuk dalam surga, salah itu kalian. Bisa tidak orang baik Allah masukkan neraka? Bisa. Yang punya surga punya neraka dan makhluk Allah punya kekuasaan mutlak. Tapi Allah tegaskan, Allah tidak zalim. Wala yadlimu rabbuka ahad. Penciptamu tidak pernah zalim. Allah juga katakan, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadits irhamu man fil ard yarhamku man fis sama. Cintailah, rahmatilah makhluk yang ada di bumi, niscaya di langit akan menyayangi kita. Sifat adil Allah ada. Tapi bukan berarti kita masuk surga wajib Allah masukkan karena kita berbuat baik. Kata wajib itu tidak berlaku bagi Allah. Kata wajib tidak berlaku bagi Allah. Yang Tuhan siapa? Kok kita ngaku Tuhan? Saya berbuat baik, ya Allah, kau harus masukkan saya ke dalam surga. Tidak bisa. Allah dikatakan dalam doa, Allah akbar kabir. Kemudian kalimatnya Allahu akbar. Sudah ada lafaz Allah Maha Besar. Akbar sin tafdhil. Didobel lagi Allahu akbar kabir. Kalau diartikan tidak bisa. Diartikan tidak bisa. Kenapa? Maha besarnya Allah itu tidak mampu kita ungkapkan kebesarannya. Kebesarannya Allah itu kita tidak mampu ungkapkan. Bahkan dikatakan imajinasi kita untuk meletakkan Allah sebagai zat yang paling maha besar itu pun tidak akan bisa sampai kepada kebesaran Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya kata akal di situ kan membandingkan. Allah Maha Besar melebihi seluruh makhluk, itu perbandingan yang salah. Jadi jangan mengartikan takbiratul ihram Allah Maha Besar terlintas dalam benak kita artinya Allah Maha Besar atas segala sesuatu. Itu kurang tepat menurut saya. Kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena jika mukharanah membandingkan sesuatu dengan sesuatu biasanya selevel. Biasanya satu level. Si Zaid lebih pintar banyak-banyak, si Utsman misalnya. Ya Zaid dan Utsman satu level manusia, cuma dia lebih pintar. Kalau kita artikan Allah lebih besar dari segala sesuatu, sesuatu itu makhluk. Allah itu pencipta. Bagaimana kita bandingkan sang pencipta dengan sesuatu? Sedangkan sesuatu itu makhluk. Jadi tidak bisa dibandingkan Allah. Karena tidak ada yang selevel dengan Allah. Allah tegaskan di dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Dalam satu qiraat kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Karena tidak ada yang selevel, maka tidak boleh dibandingkan dengan yang lain. Jadi artinya apa di situ? Artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar melewati imajinasi kita akan kebesaran Allah. Allah lebih besar dari apa yang kita hayalkan. Allah lebih suci dari apa yang kita hayalkan. Allah lebih agung, lebih mulia dari apapun yang terlintas di benak kita. Itu sehingga tidak membandingkan Allah dengan sesuatu makhluk. Kalau kita ambil pemahamannya orang-orang yang sudah mencapai maqam yang disebut ghayatul ma'rifah, puncak ma'rifatillah, itu mereka mengatakan demikian. Jadi Allahu Akbar disebut Allah lebih besar dari segala imajinasi kita akan kebesaran. Makanya Allahu Akbar kabirun. Allah Maha Besar kabirun, artinya besar juga. Lebih besar dari Maha Besarnya. Lebih besar dari Maha Besar. Kemudian di hadis yang lain disebutkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca doa tersebut, tapi redaksinya dalam hadis tersebut beda. Dikatakan, man qala hina yasma'u al-muazzin, siapa orang yang dia membaca doa tersebut ketika mendengar muazzin melakukan azan. Di azan yang pertama dibaca, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasul wa bil Islami dinan. Redaksi agak berbeda. Kata Nabi, kalau kita baca ini ketika mendengar muadzin adzan, maka ghufira lahu dhanbuhu. Orang yang membaca tersebut dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termuat di dalam kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim bin Hajjaj al-Qushayri yang dilahirkan pada tahun 204 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Di riwayat yang lain juga Nabi SAW bersabda di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Rasulullah SAW bersabda, "La qata'al iman man radiya billahi rabban wa bil Islami dinan wa Muhammad nabiyyan." Orang yang sering membaca doa tersebut, kalau dia lakukan secara rutin, dia akan bisa mencicipi rasanya iman. Raqal iman. Ini salah satu cara untuk bisa merasakan manisnya iman atau rasanya iman tersebut, yaitu dengan memperbanyak membaca zikir tersebut. Sebagaimana juga ada amalan hati yang Nabi katakan, salafun man kunna fihinna wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi
mimma siwahuma. Ini salah satu juga. 3 hal yang tidak ada dalam diri seseorang, maka dia pasti mendapatkan manisnya iman, halawatul iman. Yaitu apa? Dia jadikan Allah dan Rasul lebih ia cintai dari segala sesuatu. Itu jalan tolnya tuh. Kalau yang tadi doa tuh harus istiqomah terus baru bisa dapat rasa. Tapi kalau jalan tol tadi tuh dalam hati Allah dan Rasul lebih ia cintai dari segala sesuatu, langsung dia dapat manis iman. Kalau yang rasa tadi harus istiqomah dibaca terus dalam waktu yang cukup lama baru bisa merasakan. Tapi kalau yang jalan tol, dalam lintas, kita cinta kepada Allah dan Rasul melebihi segala sesuatu. Di saat itu juga kalau dalam hati kita hadir seperti itu, kita merasakan itu namanya halawat dan iman, manisnya keimanan. Ada seorang ulama bernama Badruddin Al-Aini. Beliau menulis kitab berjudul Umdatul Qari, syarah dari Sahih Bukhari. Beliau jelaskan maksud dari doa tersebut. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa Muhammad nabiyyan wa rasul. Beliau katakan maksud dari raditu billahi rabban, saya itu ridho Allah menjadi Tuhan saya. Itu maksudnya adalah iktafaitu bihi wa lam atlub ma'ahu ghairahu. Artinya hidup seseorang yang dia merasa cukup untuk menjadi tempat sandaran yang selama dia hidup hanya Allah, dan dia tidak mencari kepada yang lain. Itu makna daripada qaulidu billahi rabban. Kemudian makna yang kedua, wa bil Islam dinan, itu artinya lam as'a fi ghairi tariqil Islam wala aslu illa ma yuwafiqu syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada saya ikut Islam sebagai agama saya, yaitu saya tidak mencari jalan yang lain, tapi yang saya cari jalan yang sudah diatur dalam agama Islam. Sekarang kan paham macam-macam, sekulerisme, hedonisme, liberal, apalagi pluralisme, macam-macam, komunisme. Kita orang Islam sudah punya jalan yang baik. Bicara ekonomi ada ekonomi Islam, bicara pemerintahan ada pemerintahan sistem Islam, berbicara hukum ada, berbicara sosial ada, berbicara ekonomi ada, berbicara tentang masalah kedokteran ada, berbicara masalah tentang fisika ada, berbicara tentang geologi ada, geografi ada, lengkap. Itu maksudnya apa? Kalau kita ridho Islam sebagai agama kita, referensi utama kita harus bersumber dari agama Islam, bukan dari luar Islam. Padahal yang dari luar Islam itu mengadopsi daripada ilmu-ilmu agama Islam. Itu bisa baca sejarah. Hampir seluruh ilmu-ilmu tajribah, ilmu-ilmu umum yang ada, itu semuanya sumber dari ulama-ulama kaum muslimin. Mulai dari listrik, mulai dari kedokteran, mulai dari matematika, aljabar, kedokteran ada namanya Ibnu Sina, ada namanya Az-Zahrawi. Az-Zahrawi ini orang pertama yang berhasil melakukan operasi manusia di dunia. Orang pertama. Beliau abad ke-3 ke-4 Hijriah di Andalus Spanyol. Operasi tumor dan berhasil. Orang pertama. Alat-alat medis tentang operasi itu dari kitabnya beliau. Nama kitabnya Al-Hawi sama Tasrif. Ensiklopedia ilmu kedokteran. Di situ ada alat-alatnya yang tersisa, yang masih nampak jelas tersisa dari peninggalan mereka. Jubahnya, dokter pakai jubah ulama warna putih. Jadi dokter itu gampang kalau mau ceramah. Sisa pakai kopiah kan masih ceramah kan? Kan sudah pakai jubah. Khotbah Jumat juga gampang. Ada ulama di Mesir kan dokter juga ulama juga.
namanya Said Yusri Al-Hasan, dokter, jadi dokter di bidang agama juga dokter spesialis penyakit dalam. Itu belajarnya gimana? Ya. Juga di bidang agama, mursyid lagi mereka sendiri, dokter spesialis, pakar psikologi, pakar tasawuf, tapi dokter. Nah beliau itu kalau ngajar kadang-kadang buru-buru dengan jubah. Satu jubah itu kadang-kadang jubah ceramah, datang langsung ke rumah sakit, tapi jubah ceramah. Jadi itu dokter, jubah ceramah. Kalau kadang-kadang juga dia waktu jubahnya dokter itu dipakai ke masjid untuk mengajar, tidak repot. Itu menandakan bahwa kedokteran berasal dari ulama. Antum bicara ilmu optik, dan ciptakan optik itu Ibnu Haytham abad ke-3 Hijriah. Di zaman itu sudah buat rumusan kamera yang ada di sekarang, kamera, proyektor. Itu sudah jauh hari beliau sudah temukan. Nama kitabnya Al-Manzar, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggris. Diterjemahkan lagi ke Latin dan Inggris, namanya The Optic. Terjemahan dari kitab tersebut. Ilmu tentang hewan, zoologi, ilmu haiwani. Orang pertama yang membahas ilmu hewan namanya Al-Jahid. Nama kitabnya Al-Haiwan. Diambil, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dipelajari di Universitas Eropa. Judulnya The Animal, artinya hewan. Bicara tentang kimia, ilmu kimia yang pertama membuat murid Imam Ja'far Shadiq. Ibnu Khilkan menyatakan dalam kitab Wafayatul A'yan bahwa Imam Ja'far Shadiq mengajar di majlisnya bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu-ilmu lainnya seperti matematika, kimia, dan ilmu-ilmu yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Diajarkan oleh Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zahabin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Muridnya yang keluar namanya Jabir bin Hayyan, alumni daripada Universitas Ja'far Shadiq, keluar dari pakar kimia nomor 1 dunia dan orang pertama yang merumuskan ilmu kimia. Orang-orang barat merubah namanya dari Gilbert, padahal dia adalah Jabir. Jadi Gilbert disebut sebagai the father of chemistry, bapaknya ilmu kimia. Berbahasa namanya Abu Kimia, bapak ilmu kimia. Orang Islam yang menemukan pesawat Airbus sekali abad ke-1 ke-2 Hijriah di Cordova di Spanyol. Dia buat rumusan pesawat. Pertama dia buat itu namanya apa? Parasut. Orang pertama yang buat parasut itu. Tajribahnya di mana? Eksperimen di atas menara masjid. Dikumpulkan masyarakat Spanyol, Cordova hadir. Kemudian beliau loncat di atas menara, pakai parasut berhasil. Makanya hak paten milik beliau. Ada buku bahasa Inggris namanya The First. Orang pertama yang flying, yang terbang. Itu buku bahasa Inggris. Di situ menyebut siapa? Orang pertama yang terbang itu adalah Airbus. Seorang ulama, seorang muslim, hafal Al-Quran, hafal hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia loncat berhasil. Dia lihat burung terbang dengan 2 sayap. Dia buatlah 2 sayap. Loncat di atas menara jatuh. Di tengah-tengah saat dia sedang terbang, dia bisa berhasil terbang, tapi tidak stabil, goyang kanan kiri. Dia bingung mendarat gimana? Jatuh dengan dada. Kemudian dia bangkit lagi, sudah sembuh, dia buat lagi, kurang apa? Lihat kurang ekor, makanya tidak stabil. Dibuat lagi ekor. Dia loncat lagi. Dia lupa burung punya kaki kayak roda, mendarat pakai dada lagi, patah tulang lagi. Akhirnya dia tuangkan di dalam buku bagaimana eksperimennya. Ternyata buku ini di masa runtuhnya Daulah Umayyah Tsaniyah dan juga kerajaan-kerajaan Spanyol Muslim runtuh di seorang ratu namanya Ratu Isabel dan raja namanya Richard. Itu mereka mengambil buku tersebut dan diterjemahkan ke dalam bahasa mereka dan diajarkan di universitas. Itu bukunya orang Islam. Jadi masih banyak kalau kita kaji bagaimana
jasa-jasa para ulama mengenai daripada kemajuan ilmu pengetahuan itu semuanya sumbernya dari Islam. Kemudian makna terakhir dikatakan saya ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi. Al-Imam Al-Aini menyatakan maknanya adalah amantu bihi, yaitu saya beriman kepada Nabi Muhammad fi kaunihi mursalan ilaihi wa ila sa'il muslimin, bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan yang Allah jadikan sebagai utusan Allah untuk diriku dan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, Rasul SAW diutus itu bukan hanya kepada manusia dan bangsa itu, tapi Nabi diutus kepada seluruhnya, manusia, jin, malaikat, dan benda mati sekalipun, dan hewan-hewan sekalipun. Karena dalam riwayat itu batu kerikil dia bertasbih di tangan Nabi. Setiap kali Nabi lewat di pepohonan, pohon-pohon mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ada serigala bersyahadat, ada biawak bersyahadat, ada hewan ular itu keluar ketika Nabi masuk ke Gua Thur. Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduk di lubang yang di dalamnya ada ular. Kemudian Nabi berbaring di pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian ular itu keluar. Karena terhalang, maka digital daripada paha atau kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar tidak berani membangunkan Nabi. Beliau menahan sakit lebih baik daripada membangunkan Rasulullah SAW dari tidur. Beliau menahan rasa sakit itu, akhirnya tidak tahan air mata ini menetes membasahi atau mengenai wajah Nabi. Kemudian Nabi terbangun bertanya, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hanya digigit di bawah ini. Ada hewan yang menggigit saya." Diangkat ternyata adalah ular. Kata Syekh Muhammad Amin Qurdi Naksabandi, pengarang kitab Tadwirul Qulub fi Mu'alamatil Alamil Ghuyub, menyatakan itu ular sebenarnya keluar mau bersyahadat kepada Nabi Muhammad, tapi karena dihalangi maka dia gigit. Dan seandainya ular itu tahu bahwa yang digigitnya adalah sahabat dekatnya Rasulullah, maka ular itu tidak akan berani menggigit. Dia pikir ada yang menghalangi. Dari mana ular bisa tahu bahwa di situ ada Nabi Muhammad? Dari 3 hal. Pertama, aroma wangi tercium oleh ular. Ini wangi ini hanya wangi milik Nabi Muhammad. Tidak ada wangi-wangian yang lebih wangi seperti keringat dan tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Basamatu lihat atyab min rihin Nabi SAW. Saya tidak pernah mencium bau wangi yang lebih wangi dari bau wanginya Nabi Muhammad SAW. Ini ketahuan dari bau wangi. Yang kedua, ada cahaya. Hewan-hewan itu mengenali para nabi, khususnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, tahu karena diwahyukan, diilhamkan oleh Allah bahwa Nabi akan menetap di gua tersebut. Makanya dia sudah menyambut kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena dihalangi, maka dia marah, dia berpikir. Jadi ketika dia keluar ketemu Nabi, dia syahadat di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma jama'na hadha lima marhuma wa tafarraqna ba'di tafarraqa ma'suma wa la tadbina wa la bina syaitan mahruma. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.